Kita akan berdoa untuk memulai renungan kita pada saat ini. Kita persiapkan dulu bacaan kita, Bapak Ibu terkasih, yang akan dibacakan dari kitab Perjanjian Lama Keluaran, pasal yang ke-23. Keluaran pasal ke-23, ayat 14 sampai 19. Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai 19. Jika kita sudah menemukan bacaan Alkitab kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang telah memberkati kami sepanjang satu minggu kehidupan kami dengan berbagai tantangan, berkat dan juga pengalaman. Kini Tuhan kami akan memulai lagi minggu yang baru. Dan kami tidak mau kalau kami tidak di dalam anugerah Tuhan. Sebab itu kami ingin membuka hati kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu membimbing kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa isi hati Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin damai sejahtera. Hamba-Mu akan menguraikan firman yang akan dibacakan dan diuraikan dari Alkitab. Bimbinglah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian benih kehidupan untuk iman kami. Kami sedia mendengarkan sabda-Mu Tuhan, bersabdalah bagi anak-anak-Mu, bersabdalah bagi kami sahabat-sahabat Kristus, karena kami sedia mendengarkan, merenungkan, melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai 19. Beginilah firman Tuhan di sana. 3 kali setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi harus kau rayakan. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari engkau harus makan roti yang tidak beragi pada waktu yang ditetapkan pada bulan Abib, sebab pada bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Rayakan juga pesta panen buah sulung dari usahamu menabur di ladang, juga pesta pengumpulan hasil ketika engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang pada akhir tahun. 3 kali setahun, semua laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allah. Jangan mempersembahkan darah kurban sembelihan untukku dengan sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak kurban hari rayaku tersisa sampai pagi. Yang terbaik dari buah sulung tanahmu harus kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari baik yang beribadah di gedung gereja ataupun juga beribadah dari tempat masing-masing melalui media YouTube. Saya mengucapkan selamat pagi. Shalom, menjua-jua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya Pendeta Boido Rajiv Hutagalung, melayani di Gereja GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Hari ini hadir bersama-sama dengan orang tua kami, para lanjut usia yang memang termasuk komisi paling aktif di gereja kami, yang penuh dengan sukacita selalu dan paling rutin berpaduan suara, paling sering jalan-jalan juga, ya. Iya, memang semakin tua kita harus semakin jalan-jalan. Jangan mau kalah sama anak muda ya. Jangan mereka healing-healing aja kerjanya kan begitu. Nah, saya yakin juga para lansia kita juga di gereja ini pun juga penuh diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di suatu jemaat pedesaan, pendetanya ingin mengetahui apakah jemaatnya yang memang adalah petani dan juga peternak, mau nggak mereka mendukung pelayanan di gereja Tuhan? Dia penasaran, dia ingin tahu. Nah Bapak Ibu Saudara,
lalu pendeta mengunjungi Bapak A. Nah, dia petani, Bapak ini petani, dia juga seorang peternak, dan dia memang tidak memiliki harta yang cukup banyak, ya, orang-orang biasa saja. Tetapi pendeta ingin mengetahui, survei ke beberapa jemaat gimana ketulusan hati untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, lalu pendeta ketika berkunjung bertanya begini, Pak, kalau Bapak kan punya 3 lahan pertanian, misalnya lah ya Pak, ada 3 lahan pertanian Bapak. Kira-kira Pak mau nggak Bapak berikan 1 lahan pertanian Bapak untuk Tuhan? Lalu kemudian Bapak ini bilang, wah kalau seandainya saya punya 3 lahan pertanian Pak, saya mau kali saya kasih Pak buat gereja Pak. Betul Pak, katanya begitu. Wah, luar biasa Bapak ya. Kalau misalnya Pak, Bapak punya uang misalnya 60 juta lah Pak. Kayak mana Pak? Kalau 60 juta bisa nggak kira-kira Bapak misalnya kalau ada berkat segitu Bapak kasihlah 25 juta sama kami untuk pelayanan. Lalu kemudian petani bilang, ah mau kali aku Pak. Nggak usah 25 juta, 30 juta Pak, pasti ku kasih Pak. Luar biasa. Diminta 25, dikasih 30 juta. Ya. Itu seperti jemaat GBKP itu. Ya. Diminta langsung diberi lebih begitu kan. Nah, luar biasa memang. Nah, cuman bedanya pas pertanyaan terakhir. Pendeta tanya. Pendeta tahu Bapak ini punya 2 ekor babi. Nah, lalu kemudian dia tanya, Pak, Bapak kan punya 2 ekor babi. Mau nggak Bapak kasih 1 untuk pelayanan gereja? Diam dia sebentar. Lalu dia bilang, janganlah Pak. Kayak gitu kali Bapak katanya. Cuman 1 ekor itu aja babiku Pak. Masa Bapak minta, udahlah Pak, mohon maaf lah Pak, belum bisa kami kasih untuk gereja Pak. Begitu katanya langsung ya. Padahal tadi waktu dikatakan kalau punya lahan 3, kalau punya uang 60 juta, mau dibagi. Sekarang permintaan sederhana. Ada 2 ekor babi, 1 babi buatku. Buat gereja. Ah janganlah Pak, cuman itu punyaku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ada kecenderungan kita manusia, saat kita nggak punya sesuatu, atau ada hal yang tidak kita punyai, belum punya kita. Misalnya kita belum punya barang X. Ketika kita belum punya barang X, lalu kita berandai-andai. Berandai-andai, kalau nanti misalnya aku punya X, aku akan kasihlah ke gereja, aku akan berilah kepada orang tuaku, aku akan bagilah nanti ke sini dan ke situ. Kalau nanti misalnya aku naik gajiku, udah 2 digit gajiku, nanti aku akan kasihlah ke gereja untuk mendukung program pelayanan gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi seandainya itu terpenuhi, puji Tuhan. Hanya saja manusia itu sering punya kecenderungan, dia rela berbagi sesuatu yang dia tidak punyai. Kalau belum punya dia pengen berbagi. Tapi kalau sudah punya, aduh. Kayak mana ya? Gitu ya. Hati sih suka, tapi pikiran gak rela. Begitu kan? Iya, suka hati ini bagi, tapi pikiranku gak rela. Banyak kali kebutuhanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang terjadi seringkali begitu. Tapi di GBKP gak ada yang begitu. Ini tempat lain Bapak Ibu ya, gak ada. Di GBKP semua suka, semua rela ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ngomongin orang lain aja nih saat ini ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop bacaan firman Tuhan hari ini di Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai 19, kita menemukan ada sebuah peraturan hari raya di era perjanjian lama ya, tidak sama dengan masa kini. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ditentukan ada 3 hari raya yang harus dilaksanakan dan diberikan rincian-rinciannya. Hari raya ini diatur, dilaksanakannya nanti setelah mereka menetap di tanah Kanaan. Jadi ketika di perjalanan mereka tidak ditetapkan harus melaksanakan itu. Nanti, jadi kalau kamu sudah sampai tanah Kanaan, laksanakanlah 3 hari raya. Nah diantaranya Bapak Ibu Saudara, karena memang ini masyarakatnya masyarakat petani dan juga peternak. Kalau Bapak Ibu ingin membaca rincian hari rayanya seperti apa,
tadi sudah dibacakan dalam kitab Imamat, dan juga yang paling lengkap 3 hari raya ini ada di Ulangan 16 ayat 1 sampai 17. Ada mendetail sekali di situ hari rayanya itu. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara saya ringkaskan saja. Saya ringkaskan dari ada 4 kitab tentang 3 hari raya ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara tentang hari raya yang berkaitan dengan hati memberi persembahan. Yang pertama adalah merayakan namanya Hari Raya Roti Tak Beragi. Ini dilaksanakan biasanya pada bulan Maret atau April kalau versi kita. Karena kalendernya orang Yahudi tidak sama dengan kalendernya kita secara global. Bapak Ibu, Hari Raya Roti Tak Beragi itu merupakan hari raya permulaan panen. Jadi kan kalau zaman dulu kan Bapak Ibu, apalagi yang mungkin yang pernah hidup di keluarga petani, di daerah Brastagi, Kawan Jahe, Merk dan sekitarnya ya. Kan kalau zaman dulu kan panen itu kan teratur ya Bapak Ibu ya. Udah bisa kita tahu bulan sekian panen. Nah jadi kira-kira di zaman Alkitab itu sekitar Maret dan April itu pasti panen gandum. Nah Bapak Ibu terkasih, maka ada hari raya yang Tuhan sudah tentukan. Setiap kali awal sebelum kalian panen, gak boleh langsung panen begitu saja. Ada dulu ibadah syukurnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal yang baik. Sebelum panen, berdoa dulu bersama-sama. Bersyukur dulu bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan, perayaan panen ini sekaligus dirayakan dengan mengingat peristiwa kalian dibebaskan dari perbudakan. Jadi two in one dia. Pertama panen, yang kedua, ingat bagaimana Tuhan membebaskanmu dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu terkasih, pelaksanaannya itu ketika mereka dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan, itu di bulan, namanya bulan Yahudinya bulan Abib. Nah Bapak Ibu, karena itu perayaan itu disebut juga dengan nama Paskah Israel. Jadi hari raya roti tak beragi itu sama dengan Paskahnya Israel. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara dalam peristiwa ini? Jadi mereka memulainya dengan melaksanakan makan roti tidak beragi selama 7 hari berturut-turut. Kenapa mereka makan roti tidak beragi selama 7 hari berturut-turut? Untuk mengingat bagaimana mereka menderitanya. Buru-buru mereka keluar dari Mesir. Sampai nggak sempat bikin roti pakai ragi. Ibu-ibu yang suka bikin roti, kalau roti nggak pakai ragi kayak mana rasanya? Keras ya? Atau bahasa Jepangnya bantat begitu ya. Gigi-gigi yang sudah mulai goyah-goyah begitu kan rasanya kan agak kurang cocok kalau makan itu ya. Ya, kata orang Jerman alot, nggih Bu, nggih ya. Nah, Jerman itu jejer kauman kalau Bu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi bayangkan mereka disuruh Tuhan bikin roti waktu itu, rotinya tapi nggak pakai ragi, jadi mereka bawa stok roti keras. Jadi diperingati, ingat waktu-waktu penderitaan itu. Ingat zaman-zaman dulu. Zaman-zaman menderita itu. Zaman-zaman sengsara itu. 7 hari kamu, sambil kamu panen, tapi ingat bagaimana menderitanya kamu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ di dalam bacaan kita ini, kalau Bapak Ibu memperhatikan tadi, jemaat sambil merayakan 7 hari makan roti keras itu, perayaan kok makan roti keras ya, kita kalau datang ke resepsi aja Bapak Ibu Saudara atau ke acara syukuran orang, kalau dapat dagingnya keras, ngeluh kita kan. Duh, gimana nih? Babi panggangnya kayak sendal. Gitu kan. Keras sekali begitu kan. Nah, udah ngeluh. Tapi mereka disuruh hari raya, hari sukacita malah disuruh makan yang keras-keras. Untuk mengingat penderitaan Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian mereka disuruh menghadap hadirat Tuhan. Datang beribadah dan Bapak Ibu Saudara ini poinnya. Tidak boleh dalam hari raya itu tidak membawa persembahan. Jangan datang dengan tangan hampa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 34 di ayat 18 sampai 20 dirincikan. Mereka harus bawa persembahannya apa rinciannya. Contohnya Bapak Ibu Saudara adalah persembahan yang dibawa adalah hasil pertama dari panen atau anak pertama dari hewan ternak. Itu yang disebut di dalam namanya persembahan sulung. Di dalam tradisi Protestan sekarang ini kalau orang baru menikah,
maka dia kasih persembahan pertama, itu namanya persembahan sulung. Ya, kalau orang baru di CD, persembahan pertamanya ke gereja namanya persembahan sulung. Kalau misalnya baru bekerja, ya, lalu kemudian atau baru punya anak, semuanya yang baru-baru lah dalam kehidupan. Pertama-tama kita kasih persembahan sulung karena kita udah nggak punya lagi babi, nggak punya lagi kambing, nggak punya lagi domba barangkali. Jadi persembahan sulung kita ya dompet kita itulah, rekening kita itulah. Kita kasihkan dalam bentuk dihayati, inilah persembahan sulung. Namanya persembahan sulung Bapak Ibu Saudara mungkin gak banyak. Tapi itu hatinya yang paling utama. Itulah Bapak Ibu Saudara kata Tuhan. Jadi rayakan imanmu, tapi jangan lupa ada persembahannya. Perayaan kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan adalah pesta panen buah sulung. Di dalam bacaan kita. Dalam bahasa Ibraninya itu Shavuot. Shavuot itu bahasa Yunaninya Pentekoste. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita beberapa waktu yang lalu kan merayakan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu awal mulanya adalah perayaan panen. Perayaan Bapak Ibu Saudara ini pelaksanaannya biasanya jatuhnya di bulan Mei dan bulan Juni. Makanya kita kan kalau Pentakosta kan kalau nggak Mei awal Juni biasanya Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini juga perayaan ini. Dia dilakukan 50 hari setelah mulai menyabit gandum. Jadi dilaksanakan 50 hari, kalau dihitung Bapak Ibu Saudara 50 itu penta atau pente. Koste itu hari. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara setelah mereka 50 hari panen, sibuk menyabit, sibuk bekerja, kumpulkan, masukkan di lumbung. Kemudian Bapak Ibu Saudara pada hari ke-50-nya mereka kemudian harus pesta. Nggak boleh hasil berkat yang didapat dari ladang disimpan sendiri. Bahasa kasarnya nggak boleh kalau sudah gajian hanya dinikmati sendiri. Wah agak berat ini Pak. Gaji pun mepet Pak. Ya kan? Cicilan di sana sini. Utang pay letter banyak pula Pak. Inilah dia namanya agak susah ya, zaman sekarang kalau dibilang begitu. Tapi jemaat perjanjian lama begitu caranya. Kalau kau sudah panen, nggak boleh kau pelit. Nggak boleh pelit. Jadi orang pengikut Tuhan itu nggak boleh pelit. Kenapa? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita mendapatkan apapun berkat Tuhan, harus ada ucapan syukurnya sama Tuhan. Minimal pemberian kita kepada Tuhan. Jadi meskipun banyak pay lettermu, kendalikan itu. Makanya jangan banyak nyicil. Nanti ada berkatnya. Banyak kali cicilan kita pula kan, jadi repot lah. Mau ngasih Tuhan pun, Tuhan boleh nggak persembahan kuku cicil Tuhan? Akhir tahun aja Tuhan, gimana? Boleh nggak persepuluhanku Tuhan ku cicil? Hari ini 10.000 dulu. Kok jadi kita ngatur-ngatur keuangan seperti itu dengan Tuhan? Tuhan bilang, boleh ku cicil napasmu. Hari ini ku kasih kau 1 jam aja ya, habis itu kau bertahan dulu 2 jam ya. Boleh ku cicir dulu tekanan darahmu itu, ku naikkan dulu tekanan darahmu, atau ku rendahkan dulu tekanan darahmu. Kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita kalau sama Tuhan itu jangan main-main lah kalau soal berkat. Dari dia itu semua pekerjaan itu, dari dia anak kita, dari dia uang kita, dari dia nafas kita. Semua dari dia, tapi kalau soal masalah persembahan jangan kita main-main sama Tuhan. Karena ini soal tentang sukacita dan syukur kita. Maka di situ Bapak Ibu Saudara mereka melakukan perayaan, pesta. Dan apa di Bapak Ibu Saudara kalau nanti membaca di dalam Ulangan pasal 16 ya ayat yang ke-11. Pesta itu semuanya diliburkan. Pembantu-pembantu, para yatim piatu semua dipanggil untuk pesta. Jangan ada yang kerja di hari pesta. Itulah namanya Shavuot. Hari Raya Buah Sulung atau katanya tadi itu hari ke-50. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita tadi adalah pesta yang namanya pengumpulan hasil. Itu pesta apa lagi? Hari raya apa lagi? Dikenal dengan nama lain Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun dalam bahasa Ibraninya Sukkot. Bukan suket ya Bu, yang orang Jawa itu agak beda. Walaupun mirip-mirip Bu, suketnya rumput ya Bu ya. Ya, walaupun agak mirip. Sukkot itu nggak tahu mungkin orang Jawa yang belajar dari orang Israel atau orang Israel yang belajar dari orang Jawa, saya nggak tahu juga. Sukkot itu Bapak Ibu Saudara adalah terkait dengan peringatan 40 tahun mereka mengembara di padang gurun.
Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka nanti mengingat selama 40 tahun pengembaraan, mereka akan membuat rumah-rumahan, pondok-pondokan. Di atasnya pakai daun. Ya, pakai suket tadi itu mungkin ya, pakai suket begitu. Selama kira-kira 7 hari, mereka sekeluarga tidak masuk rumah. Selama 7 hari mereka nanti ada di bawah pondok itu. Untuk mengingat 40 tahun lamanya nenek moyang kita mengembara, nggak ada rumahnya, hanya tinggal di tenda. Jadi mereka bikin pondok itu Bapak Ibu dari daun-daun seperti itu. Kalau zaman sekarang masih dirayakan juga oleh teman-teman kita orang Yahudi, tapi udah dibikin lampu-lampunya. Udah dibikin bagus. Sama lah kalau kita kayak Natal begitu kan, Gua Marianya kita kan hebat zaman sekarang. Bikin Gua Maria sebagai dekorasi, ada lampunya. Kelap-kelip Bapak Ibu Saudara guanya. Kalau Gua Maria zaman dulu kan nggak ada seperti itu. Rumah kandang hewan itu kan nggak ada lampu-lampunya. Kaget kambing-kambing itu lihat, ih kok berlampu-lampu rumahku katanya begitu kan. Domba-domba itu. Tapi kan orang Kristen kan kreatif. Jadi kandang dombanya ada lampunya. Ada pula Sinterklasnya dibikin kan. Begitu kan. Ada salju-saljunya. Kasihan kali anak itu dingin dia kan ada salju-saljunya. Kreatif Bapak Ibu Saudara. Tapi itu perayaannya. Dan apa yang dilakukan? Kapan dilakukan? Perayaan ini Bapak Ibu Saudara dilakukan di akhir tahun. Oktober dan November. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara pada saat itu? Itulah ibadah syukur tutup tahun panen. Jadi di akhir tahun Bapak Ibu Saudara tadi sudah syukur panen. Bulan 6 dan 5 bulan 6. Akhir tahun syukuran lagi. Mensyukuri apa? Sudah setahun Tuhan kasih kita berkat. Marilah kita bersyukur sambil mengingat perjuangan dari nenek moyang kita 40 tahun mengembara. Kita pun berhenti sebentar, bersyukur, berjuang kita setahun bekerja. Sekarang kita bikin pondok daun. Tetapi perannya Bapak Ibu Saudara juga diperhatikan di situ adalah dikatakan di dalam Bilangan 29 kalau merayakan Sukot atau hari raya itu tetap harus membawa persembahan. Tiap hari bahkan Bapak Ibu Saudara di dalam Bilangan 29, setiap hari ada rincian persembahannya. Berapa ekor kambing, berapa ekor domba, berapa ekor sapi itu ada rinciannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara telitinya orang Israel dalam pengaturan-pengaturan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui aturan yang ditetapkan Tuhan bagi umat Israel, apa yang mau kita pelajari? Kan kita nggak bisa menerapkan itu pada masa kini. Tapi apa pesannya buat kita semua? Pesannya Bapak Ibu Saudara apa yang pertama? Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan supaya kita jangan hanya sibuk bekerja. Tetapi pertama harus ingat dan merefleksikan pengalaman berjuang kehidupan di masa lalu dan merenungkan bagaimana kita sudah berjuang di dalam pekerjaan kita. Jadi Tuhan itu ingin gak boleh kita workaholic. Terlalu gila kerja. Sampai hari Minggu pun dia bilang, aduh aku sibuk kali lah. Gak bisa. Tuhan gak mau itu. Tuhan menginginkan, karena pada saat itu kan Bapak Ibu mereka ibadahnya kan perayaan ya. Jadi Tuhan ingin kalau kamu bekerja, tapi kamu harus punya waktu untuk merenungkan. Apa yang sudah saya kerjakan? Kok bisa saya bertahan sampai saat ini bekerja? Kok bisa saya bertahan di perusahaan ini kalau zaman sekarang? Kok bisa saya masih mendapatkan pekerjaan ini? Disuruh Tuhan berhenti sebentar, renungkan itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah umat jangan hanya sibuk bekerja, tapi harus juga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kata lagunya, berkat Tuhan mari hitunglah. Jadi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan itu menginginkan kepada kita, jangan hanya bekerja, coba dulu berhenti sebentar, lihat ke belakang. Berapa banyak Tuhan sudah berikan kepadamu, mengucap syukur dulu sama Tuhan. Jangan-jangan kita udah gak pernah lagi bersyukur sama Tuhan. Rasanya semuanya sudah biasa-biasa saja. Dan Tuhan menginginkan, kalau kamu mengucap syukur kepada Tuhan, buktikan secara nyata dengan apa? Ingat rumah Tuhan. Kalau kamu bersyukur atas pekerjaanmu, bersyukur atas kesehatanmu, bersyukur atas keluargamu, nyatakan ucapan syukur itu bagi Tuhan melalui rumah Tuhan. Dengan memberikan persembahan. Di perjanjian lama, hasil panen dan ternak. Di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara dengan cara yang lain. Yang ketiga, jangan hanya sibuk bekerja, tetapi harus berhenti sejenak.
Dalam hal ini 3 kali kalau di orang Israel pada saat itu ya, 3 kali mereka berhenti hanya untuk pesta. Kalau orang Batak di Sumatera hampir tiap minggu berhenti. Ada aja pestanya kan, begitu kan. Juga di Jogja ini begitu. Orang Toba begitu juga. Ada bulan ini Bonataon, bulan Bonataon, banyak kali berhentinya ya. Tapi kalau orang Israel pada saat itu berhentinya ya 3 kali, tapi memang dalam rangka mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi berhenti, nikmati hasil kerjamu. Jangan hanya kerja aja, rayakan sama orang-orang. Undang tetanggamu, ayo makan bersama. Undang hamba-hamba Tuhan, ayo Pak kita bersyukur bersama. Ajak keluargamu, ayo Mak kita healing-healing. Ayo siapapun lah yang bisa kita ajak. Pacar, mantan pacar. Asal jangan istri orang suami orang kau ajak gitu kan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi ingat itu. Ingat merenung, ingat memberi persembahan dan bersyukur, ingat berhenti dan berpesta. Itu Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah perintah Tuhan yang mau kita renungkan pada hari pesta rani ini. Bapak kerja rani atau pesta panen ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ juga dikatakan bahwa di dalam ayat 19 ada kata Tuhan, kalau memberikan persembahan, tolong diperhatikan 3 hal katanya. Yang pertama adalah kurban darah jangan tercampur dengan yang beragi. Artinya jangan berhubungan dia dengan yang beragi. Yang kedua, lemak kurban jangan diinapkan, jangan kau simpan, habiskan hari itu juga. Jangan terlalu besok masih bisa, besok masih ini. Udah jangan, habiskan. Pestakan hari itu, habiskan hari itu. Gak usah lagi besok. Besok ada berkatnya sendiri. Yang ketiga, jangan kurbankan, jangan sembeli anak kambing yang masih menyusui. Artinya ya, biarkan dulu dia tumbuh besar. Jangan kecil-kecil langsung disikat gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kriteria-kriteria itu maksudnya untuk apa? Inti dari semuanya adalah setiap hari raya adalah hari di mana kita mengingat Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu bersyukur dan berikan yang terbaik pula untuk Tuhan. Itu kata kuncinya. Maka renungan kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan adalah, apakah kita sudah dan selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau seperti yang tadi, ada 2 babi, diminta 1, janganlah. Nah, apakah kita seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di masa kini bagaimana kita menghayatinya? Bapak Ibu mungkin kita nggak bisa merayakan seperti orang Yahudi ya, sampai 3 hari raya Bapak Ibu Saudara. Yesus membaharui tentang perjanjian dan juga bentuk-bentuk persembahan ini. Gereja mula-mula mengganti persembahan kurban di bait suci, itu diganti oleh gereja. Kalau Bapak Ibu ingat mencermati sejarahnya, gereja di perjanjian baru tidak pernah lagi memberikan persembahan kurban. Makanya kita kan di orang Kristen kan gak ada lagi membawa kurban, menyembeli begitu kan. Kalau enggak ini pertua-pertua ini tukang nyembeli nih. Ya. Atau diaken-diaken tukang nyembeli begitu kan. Ada hari raya kurban, wah gereja kita bakalan nyembeli begitu ya. Nyembeli babi atau nyembeli apa begitu kan. Tapi di perjanjian baru kan gak ada Bapak Ibu Saudara, diganti. Gereja menggantinya dengan apa Bapak Ibu Saudara? Diganti dengan persembahan, entah itu berbentuk makanan, entah itu berbentuk minuman atau berbentuk uang. Untuk tujuan apa? Yang pertama, tujuan dari persembahan umat adalah diakonal. Diakonal itu artinya dikumpulkanlah persembahan apapun dari jemaat untuk menolong orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang-orang miskin yang lainnya. Diganti oleh gereja Bapak Ibu. Lihat pergeserannya ya. Dulu dipersembahkan untuk pesta, tapi di gereja perjanjian baru dipersembahkan untuk menolong orang kecil. Yang kedua, persembahan dikumpulkan, entah makanan, entah minuman, entah uang, untuk apa? Misional. Untuk apa? Kalau ada rasul-rasul mau pergi ke Galatia, pergi ke Efesus, pergi ke Filipi, itu nama sektor semua di sini ya. Begitu ya, nama sektornya di GBKP ya. Itu nanti roti itu, Rasul Petrus, bawalah ini roti ini sedikit untuk bekalmu di perjalanan. Rasul Paulus, ada uang sedikit, pakailah untuk nanti ongkos kapal menuju ke Kapadokia. Jadi persembahannya untuk pengabaran Injil. Berubah makna persembahannya. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan kita ini agak berbeda maknanya.
Persembahan kita ini Bapak Ibu Saudara itu sifatnya diakonal. Setiap kali Bapak Ibu memberikan persembahan di gereja, baik di kotak maupun juga di pundi, itu ingat orang miskin, ingat janda, ingat yatim piatu. Bukan ingat janda kembang maksudnya. Ingat maksudnya ibu-ibu yang bergumul dalam hidupnya, ya. Ingat hamba-hamba Tuhan, pelayanan, program kerja. Lalu pemeliharaan, pembangunan gereja bagaimana Pak? Oh, tunggu dulu. Gereja mula-mula belum berpikir tentang pembangunan. Gimana mau pembangunan? Mereka ibadah aja dikejar-kejar. Gimana mau pembangunan? Mereka ibadah aja dibubarkan. Kayak baru-baru ini ada cerita gitu ya. Jadi agak susah Bapak Ibu Saudara. Nanti tahun 313, Kaisar Konstantinus percaya kepada Kristus, menerima agama Kristen sebagai agama kerajaan, baru kemudian mereka dimasukkan ke gedung. Jadi baru 300 tahun kemudian masuk gedung. Setelah masuk gedung baru ada yang namanya pemeliharaan sarana prasarana. Jadi kalau kita memberi persembahan, ingat juga gereja kita ini perlu diperbaiki. Itu yang sedang dikerjakan ya Pak ya sekarang ya. Dalam waktu dekat, bayangkan Bapak Ibu, Juni lalu saya masih ingat ketika saya khotbah di sini, kita berdoa bersama untuk aksi dana yang dilaksanakan di Jakarta, seingat saya. Hari ini saya lihat warta, sudah sekian M Bapak Ibu Saudara, luar biasa GBKP, setahun dikumpulkan lebih dari ekspektasi, dan mungkin more to come, akan lebih dari itu. Kami yang dari GPIB harus belajar ini. Setahun mereka kumpulkan Bapak Ibu 2M dengan usaha mengumpulkan alumni-alumni GBKP Jogja, di tracking kemana-mana dan mereka memberi hati. Kami kagum sekali dengan kerja Bapak Ibu Saudara di GBKP. Dan berdoa juga semoga pembangunan gedung gereja yang baru, perluasannya akan berjalan dengan lancar. Mari kita dukung gereja kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita berkenan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berkenan hati untuk memberikan apa yang Tuhan inginkan, mengucap syukur di dalam hidup kita. Dalam ayat invokasio dan juga ayat yang tadi dibacakan pada bacaan pertama Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi, diingatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus itu juga pelayanan kemana-mana, didukung oleh jemaat melalui dana, tetapi dia juga pergi kemana-mana mengumpulkan dana untuk apa? Untuk membantu jemaat yang di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harusnya kita jangan menjadi pribadi yang pelit untuk pelayanan. Jangan pelit untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Martin Luther, salah satu tokoh Bapak gereja kita, mengatakan begini dalam bahasa Inggris, there are 3 conversion necessary. The conversion of the heart, the conversion of mind, the conversion of the purse. Saya terjemahkan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pertobatan yang perlu dilakukan oleh orang Protestan. Yang pertama adalah pertobatan hati dari perbuatan jahat. Yang kedua adalah pertobatan pikiran dari pikiran-pikiran negatif. Dan yang ketiga adalah pertobatan dompetnya yang pelit memberi. Itu kata Martin Luther, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata bertobat itu juga mulai juga dari dompet, Bapak Ibu Saudara. Ngomong-ngomong soal dompet, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di suatu malam Bapak Ibu Saudara, di dalam dompet ada sekelompok uang, bercakap-cakaplah mereka. Ngobrol, diskusilah mereka kan, Bapak Ibu Saudara kan. Ada uang besar, ada uang kecil. Kalau uang besar dia rapi dia biasanya. Kalau uang kecil itu kan dia terlipat-lipat, masuk kemana-mana begitu kan. Nah lalu kemudian ketika mereka satu malam Bapak Ibu Saudara nggak tahu dompetnya siapa itu. Lalu kemudian dompet itu uang besar ngomong begini. Uang kecil, kumal kali badanmu. Dia bilang gitu. Jelek kok aku tengok. Gara-gara kau jadi bau dompet inilah. Katanya gitu. Oh ikan katanya. Uang kecil menunduk malu. Malu dia kan. Malam berikutnya Bapak Ibu Saudara di dompet yang sama. Uang kecil. Badanmu kucel, terlipat-lipat. Pasti kau dari pasar kan. Uang kembalian kan kau kan. Uang parkiran kau kan. Wah dibully terus dia Bapak Ibu. Coba kalian lihat kami nih uang besar. Kami ini datangnya dari ATM.
dari bank. Nggak kayak kalian. Dari, kata orang Medan, dari pajak kalian katanya. Wah, uang kecil diem aja kan. Sedih lah uang kecil ini kan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, malam berikutnya dibully lagi. Uang kecil, kamu sadar nggak sih? Kamu itu nggak ada harganya. Nilaimu kecil sekali. Beli baju aja nggak bisa. Apalagi mau beli kopi di kafe-kafe di Jogja nggak bisa. Katanya begitu. Terlalu kecil nilai kalian. Coba kami itu bisa beli makanan mahal-mahal. Kami bisa beli barang-barang mahal. Rupanya uang kecil, ada satu uang kecil udah gak tahan hati dia. Udah tahan emosi. Dia ingat lagu klasik. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali, 3 kali, jangan, oh jangan. Ini udah 3 kali, katanya begitu. Lalu kemudian dia bilang, udah mulai dia muncul kan gayanya. Memang badanku kumal. Dia katakan juga bahwa, lalu kenapa kalau badanku kumal? Nilaiku memang kecil. Memang aku nggak bisa dipakai untuk hal-hal besar. Tetapi kau sadar nggak? Aku dan kawan-kawanku, grup uang kecil, kamilah yang pasti masuk surga. Kalian enggak? Uang besar bilang, apa maksudmu? Kok kau kait-kaitkan sama surga? Iya, ada kaitannya. Nggak ada itu kaitannya uang sama surga. Ngada-ngada aja kau katanya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dia bilang, ada kaitannya. Ingat ya. Uang yang dekat dengan Tuhan adalah uang yang masuk surga. Kau sama kawan-kawanmu uang besar, paling jarang kau masuk ke gereja. Kau tengok kantong persembahan, jarang ada kau di situ kan? Makanya kami paling banyak masuk, kami paling masuk surga katanya begitu. Wah, inilah pertengkaran uang kecil dan uang besar. Tapi nggak berlaku di GBKP. Nanti kalau saya kesana ke belakang, saya lihat pasti uang besar semua di situ. Nggak diaminkan. Amin ya kan. Kisah humor ini Bapak Ibu Saudara hendak merefleksikan sikap sebagian orang Kristen. Hanya rela memberikan uang kecil untuk rumah Tuhannya, untuk pelayanannya. Tetapi uang besar gak rela dia. Begitu terambil kan, merah. Balik lagi dia, gitu kan. Panik dia. Mak, ada uang kecil. Itulah nasib uang besar ini. Tapi nggak berlaku lagi-lagi di GBKP Bapak Ibu Saudara ya. Nanti begitu terambil, jangan Bapak Ibu balikkan ya. Iya, begitu ambil aja. Maka persiapkan sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Persiapkan dari sekarang begitu, supaya jangan salah ambil begitu. Bapak Ibu Saudara begitu kadang-kadang. Tapi kalau dibawa dia ke mall, cepat kali uang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang rela memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk kafe, resto, dan juga segala belanjaan-belanjaan di luar. Relalah memberikan itu untuk mendukung orang-orang kecil. Relalah berikan uang itu untuk mendukung pekerjaan misi gereja. Relalah memberikan uang itu untuk mendukung pembangunan gereja dan juga jemaat di mana kita berada. Ingat Bapak Ibu, gereja memang lembaga rohani, tapi gereja itu butuh biaya untuk menjalankan misinya. Gereja itu tubuh Kristus dan kita harus saling menopang melalui gereja ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, perkataan firman Tuhan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau gereja kita, jemaat kita adalah harta kita, Bapak Ibu Saudara, adalah hati kita, maka harta kita juga mau kita bagikan di situ. Biarlah hati Bapak Ibu ada untuk GBKP. Biarlah hati Bapak Ibu ada untuk jemaat di mana Bapak Ibu berada. Letakkan persembahan yang diinginkan Tuhan pada tempatnya. Sehingga kalau malam-malam uang Bapak Ibu ngobrol di dompet, nanti malam coba dengar-dengar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan mendengar mereka berkata, puji Tuhan, akhirnya hari Minggu kami kelompok uang besar sudah diajak ibadah Minggu. Bukan hanya uang kecil. Akhirnya uang besar pun melihat sorga. Semoga kita semua juga pun melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin.